بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kembali akan kita lanjutkan pembahasan fiqih puasa yang diambil daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafidz Al-Kabir Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Sa'id bin Sa'd radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nas bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Artinya dari Sa'id bin Sa'd radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa di atas kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Hadis muttafaqun alaih. Wa Tirmidzi min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Yang artinya dari At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa. Wa an Anas bin Malik. Dua hadis ini, yang pertama hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, kemudian kedua hadis Abu Hurairah, hadis yang berbicara tentang sunnahnya seseorang itu untuk menyegerakan berbuka. Adapun hadis pertama yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad, ini diriwayatkan dari jalur Abdul Aziz ibn Abi Hazim, kemudian jalur Al-Imam Malik, keduanya yaitu Abdul Aziz bin Abi Hazim dan Al-Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hazim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Adapun hadis Abu Hurairah ini melalui jalur Al-Walid ibn Muslim dari Al-Auza'i, dari Qurrah ibn Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuman hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah dhaif disebabkan Qurrah ibn Abdurrahman perawi yang mungkar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kemudian didhaifkan oleh Yahya ibn Ma'in rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian berkata Abu Zur'ah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah ibn Abdurrahman manakir, hadis-hadis mungkar. Nah, ma'asyiral ikhwat, cuman maknanya selaras dengan makna yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intinya kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu tetap berada di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini dalil yang menunjukkan ma'asyiral ikhwah, apabila piringan matahari itu telah tenggelam dari ufuk barat, walaupun masih tersisa cahayanya sedikit, maka di saat seperti itu seorang yang berpuasa disunnahkan untuk berbuka. Ini jauh dari sikap berlebih-lebihan. Ini jauh dari pada sifat memberatkan diri. Berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi, tidaklah mereka berbuka dan salat maghrib melainkan tatkala bintang-bintang itu telah terbit. Maka ahlu sunnati wal jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara umum diperintahkan untuk menyelisihi mereka dengan bersegera di dalam melaksanakan salat maghrib dan bersegera di dalam berbuka. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyakum, sekarang seorang muslim cukup dengan menjadikan landasan pijakan berbukanya adalah waktu salat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Per wilayah biasanya ada kantor. Maka jadikan itu acuan dan biiznillah tabaraka wa taala puasa kita sah dengan mengacu pada jadwal waktu salat dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah,
Assalamualaikum ilaikum wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis muttafaqun alaih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah karena sesungguhnya sahur itu berkah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis selanjutnya itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Syu'bah, kemudian Imam Muslim rahimahullah dari jalur Husaim ibn Bashir dan Ibnu Ulayyah. Ketiganya yaitu Syu'bah, kemudian Husaim ibn Bashir, kemudian Ismail ibn Ulayyah. Ketiganya meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Suhaib dari Anas ibn Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Di dalam hadis Anas ini terdapat perintah dan anjuran kita untuk makan sahur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian. Dan sahur itu ma'asyiral ikhwah, apa yang disantap di waktu sahur. Sedangkan suhur perbuatan orang makan sahur. Sama seperti wudu, itu air yang digunakan untuk berwudu, wudu itu perbuatannya. Jelas? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian. Ini perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib. Cuman kita tidak mengatakannya wajib karena ada dalil lain di sana yang memalingkannya dari hukum asal, yaitu wisalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wisal itu apa? Menyambung puasa tanpa berbuka dan tanpa sahur. Pada babnya nanti akan kita jelaskan insyaallah. Nabi wisal. Nabi pernah menyambung puasanya tanpa ada berbuka, tanpa sahur. Kalau seandainya sahur itu wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sahur dan tidak wisal. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan kepada kita ijma' kesepakatan para ulama bahwa sahur itu hukumnya mustahab, disukai. Ya ma'asyiral ikhwah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya pada sahur tersebut ada keberkahan. Jadi orang yang makan sahur maka Allah Azza wa Jalla akan memberkahinya, memberkahi waktunya, memberkahi makanannya, memberkahi amalnya, dan memberkahi umurnya. Di satu sisi ma'asyarul muslimin, orang yang bersantap sahur itu sedang berusaha untuk memperkuat dirinya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mendapatkan keberkahan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Dan dia juga bangun di waktu yang mulia. Dengan itu dia mudah untuk salat, dengan itu dia mudah untuk berzikir, dengan itu dia mudah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara waktu yang diharapkan istijabah atau diijabahkannya doa adalah tatkala seseorang itu berada di waktu sahur. Ini barakah ukhrawi. Kemudian ma'asyiral ikhwah, tinggal lagi kapan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang makan sahur. Ini perlu untuk kita bahas. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Mayoritas para ulama mengatakan yang dikatakan sebagai orang yang makan sahur adalah mereka yang bersantap makan setelah pertengahan malam hingga terbitnya fajar, atau hingga sebelum terbitnya fajar. Jadi siapa yang makan jam 9 malam, mau jomblo-jomblo yang ada yang bangunin, saya makan jam 9 Ustaz dengan niat sahur, kita katakan kau tak mendapatkan pahala dan fadilah sebagai orang yang makan sahur. Tapi kalau kamu makan jam 3, ini menurut pendapat mayoritas, maka di saat seperti itu kau dikatakan sebagai orang yang makan sahur. Cuman wallahu a'lam bishawab. Apabila kita melihat dalil-dalil, di antaranya hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu yang menceritakan kepada kita jarak antara sahur Nabi SAW dengan adzan, maka kita dapati bahwa para sahabat dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersantap sahur kecuali seukuran orang membaca 50 ayat. Lebih 15 sampai 20 menit sebelum azan subuh berkumandang. Inilah yang disahihkan dan dirajihkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa yang dikatakan orang makan sahur yang mendapatkan fadilah dan keutamaan makan sahur adalah orang yang makan 10 atau 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh berkumandang. Kalau misalnya subuh sekarang jam 5, kalau seandainya subuh sekarang jam 5, antum makan jam 4, antum tidak mendapatkan fadilah dan keutamaan makan sahur. Menurut pendapat yang kedua.
Tapi kapan antum makan 15 menit? Sebelum azan subuh berkumandang. Di saat seperti ini antum mendapatkan fadilah makan sahur. Ustaz ndak kuat, ndak, ya Allah. Itulah yang sama Ustaz makan rendang, makan dendeng 15 menit apa ndak tercekik. Pagi-pagi udah husnul khatimah nampaknya ini Ustaz. Kita katakan masyaallah muslimin, ada cara. Antum silahkan makan jam 4 subuh, jam 4 dini hari dengan niat agar kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Setengah jam cukup insyaAllah. Makan dendeng, makan asam pedas kepala baung. Di mana kita bisa mencari asam pedas kepala baung malam ini? Jangan siap-siap aja dokter, Anda nanya serius. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, cukup insyaallah makan asam pedas kepala baung. Setengah jam cukup insyaallah. Oke. Makan dendeng, makanlah dendeng. Ya, makan gulai ayam, makanlah gulai ayam. Setelah setengah jam, awak ngopi dulu, bawa ngeteh dulu. Kemudian bawa anak menghindar dari lafaz itu. Biasa pedas-pedas enaknya ngapain setelah itu? Ngopi. Antum jangan pikirkan yang sana, yang kaji-kaji lama jangan dibahas lagi. Udah ngopi, ngeteh 15 menit, 10 menit, baru kemudian 10 menit dan 15 menit sisanya semakin akhir semakin bagus. Antum sahur dengan air putih dan kurma. Dapat antum 2 pahala. Dapat antum 2 kebaikan. Makan dengan tujuan untuk kuat beribadah kepada Allah dan itu ibadah. Kemudian antum bersantap sahur dengan kurma dan air sehingga antum mendapat fadilah dan pahala makan sahur. Cuma ma'asyiral ikhwah, perut tuh rame kalau misalnya diisi pakai nasi pagi hari. Coba usahalah untuk menjadikan kurma sebagai sahur terbaik Anda. Maka belilah kurma yang merek ini promosi lagi nanti ini. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah at-tamur, yaitu kurma. Nah, ma'asyiral ikhwah, sahur ini rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di awal-awal kita tidak ada makan sahur. Jadi kapan seorang itu tertidur kemudian dia terbangun, maka di saat itu mulailah baginya untuk berpuasa. Tidur dia jam 7, bangun dia jam 9. Di jam 9 itu dia harus mulai untuk berpuasa, sebagaimana puasanya ahlul kitab. Hingga akhirnya tumbang salah seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah Al-Ansari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dia berpuasa 1 hari dan dia bekerja 1 hari hingga dia kelelahan. Tatkala berbuka dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan?" Kata istrinya, "Tidak." Subhanallah, betapa sulitnya kehidupan Qais bin Sirmah. Tidak ada. Cuman biarlah sebentar aku akan mencarinya. Kemudian istrinya mencari, qaddarallah Qais tertidur. Tatkala istrinya datang, di sini khilaf para ulama, sebagian redaksi mengatakan istrinya sudah mendapatkan kurma, sebagian lagi mengatakan istrinya juga tidak mendapatkan makanan. Ya khaybatalak, kata istrinya, alangkah meruginya engkau. Karena apa? Dia sudah berpuasa karena tertidur. Hingga akhirnya ma'asyiral ikhwah, Qais tetap melanjutkan puasanya hingga besok siang akhirnya dia tumbang radhiyallahu anhu wa ardhah, diceritakan kepada Rasulullah hingga akhirnya diturunkan oleh Allah firman-Nya yang mulia, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam berpuasa untuk ar-rafath, untuk bersetubuh dengan istri-istri kalian. Mereka adalah baju bagi kalian dan kalian pun baju bagi mereka. Wa Allah turunkan, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Lalu makan dan minumlah sampai tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Nah, Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, tatkala dia mendengar ayat ini, dia bawa tali, satu warna putih, satu warna hitam, diletakkannya di bawah bantal. Setiap malam dia tengok gini ya. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa sahabat memahami dalil secara
Teks Tuhan. Ya, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa dipahami seperti itu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka akan memahaminya seperti apa yang mereka pahami. Ya, tangan-tangan. Cuman apakah tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Tidak. Jelas? Sampai akhirnya Adi ibn Hatim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu datang ke Rasulullah dan menceritakannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah subuh. Benang putih itu siang, benang malam itu adalah, benang hitam itu adalah malam. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Ini antum harus bersyukur sama Allah. Kita harus bersyukur sama Allah, ma'asyiral muslimin. Tatkala Allah azza wa jalla jadikan kepada kita syariat sahur, jangan disia-siakan. Makan sahur. Makan di dalam sebagian riwayat disebutkan tasahharu walau bi jur'ati ma'. Tetaplah kalian makan sahur walaupun dengan seteguk air. Ini rahmat Allah azza wa jalla atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk disyukuri. Maka bersyukur kita kepada Allah, jangan ditinggalkan makan sahur tersebut. Naam. Assalamualaikum. Wa an Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Ad-Dabbi. Assalamualaikum. Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum falyaftir ala tamrin, fa in lam yajid falyaftir ala ma'in fa innahu tahurun." Rawahu khamsah wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Bila tidak ada, maka dengan air, karena ia adalah pembersih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, ini hadis berkenaan tentang dengan apa seseorang berbuka. Ini hadis Salman ibn Amir Ad-Dabbi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Kubra, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban beserta Imam Al-Hakim. Keseluruhannya meriwayatkan dari jalur Hafsah binti Sirin, dari Ar-Rabab Ad-Dabbiyah, dari Salman ibn Amir Ad-Dabbi. Akan tetapi pada sanad hadis ini terdapat perselisihan. Sebagian menyebutkan keberadaan Ar-Rabab Ad-Dabbiyah, sebagian lagi tidak menyebutkan keberadaan Ar-Rabab Ad-Dabbiyah di dalam sanadnya, sehingga hadis ini sanadnya dhaif. Tinggal satu hadis lagi yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab maka beliau berbuka dengan kurma, tamar, kurma kering. Kalau tidak ada maka beliau berbuka dengan air. Hadis Anas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, cuman hadis ini juga lemah. Sehingga pada bab dengan apa seorang muslim berbuka puasa, apakah dia berbuka dengan kurma atau yang lainnya, tidak ada hadis yang sahih satupun. Hadis Anas itu dhaif, kemudian hadis Salman Ad-Dabbi ini juga dhaif. Hanya saja ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, apabila kita kumpulkan sanad tersebut, maka hadis-hadis yang lemah dan dhaif ini bisa berubah derajatnya menjadi hasan. Nah, ma'asyiral ikhwah a'azanillahu wa iyyakum jami'an, kalaupun dhaif, kira-kira yang dimakan Nabi apa? Mungkin ada salah lauk di zaman itu. Hah? Kue putu, getuk, ada. Zaman Nabi SAW ada? Hah? Pucel lele lagi. Dan ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, walaupun hadisnya dhaif, kita dapat mengatakan bahwa yang dimakan dan dikonsumsi Nabi kurma. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi, dan mustahab disukai seseorang untuk berbuka dengan kurma. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita gabungkan dengan hadis Anas, apabila kita berbuka, maka hendaknya kita berbuka dengan rutab terlebih dahulu apabila kita memilikinya. Dan rutab itu apa? Rutab itu bukan jenis kurma, tapi sifat daripada kurma. Jenisnya terserah, mau ajwah, mau sukari, mau barni, mau barhi, mau khalas, mau majdul, ya, mau luban, mau lulu, jenis kurma semuanya. Cuman sifatnya apa? Masih banyak kadar airnya. Kurma yang masih banyak kadar airnya disebut rutab, apapun jenisnya. Kalau ada rutab alhamdulillah, kalau tidak ada rutab maka kita beralih ke kurma
kering. Jadikan itu prioritas. Kemudian kalau tidak ada juga maka kita minum air. Maknanya bukan berarti air nggak boleh diminum dulu. Fadhal, silahkan. Antum haus, antum minum air dulu, la bas. Yang saya pahami ma'asyiral ikhwah azanillahu ikum, wallahu a'lam bishawab, hadis ini bukan menjadi suatu keharusan kurma dahulu. Ya, antum mau minum air kemudian makan kurma, atau makan kurma dulu minum air, al-amr wasi'. Dalam masalah ini luas perkaranya. Dalam masalah ini luas perkaranya. Cuman kalau kita ingin secara tekstual di dalam memahami hadis ini, maka seseorang memakan kurma terlebih dahulu. Ma'asyiral ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, kita sebutkan adab-adab berbuka. Yang pertama, ma'asyiral ikhwan, tatkala seorang berbuka hendaknya dia membaca basmalah sebelum bersantap perbukaannya. Yang kedua, hendaknya dia memprioritaskan apa yang disebutkan di dalam hadis Anas dan hadis Salman ini. Dia dahulukan rutab, kurma yang banyak airnya. Kalau tidak ada maka dia dengan tamr, kalau tidak ada baru dia meminum air atau memakan apapun yang ada dan tersedia di rumahnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkan kepada kita apa yang dibaca khusus oleh orang yang sedang berbuka puasa. Tidak Allahumma laka sumtu, ini dhaif sekali. Tidak dhahabat dhama'u, ini juga dhaif sekali. Dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak Allahumma laka sumtu, tidak dhahabat dhama'u. Sehingga seorang mencukupkan diri dengan basmalah saja. Lalu ustaz, kami tetap mau berdoa. Ana kasih yang sahih. Yang sahih adalah seorang itu berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan dan doa apapun yang ingin ia baca. Karena di antara kondisi yang diharapkan diijabahkannya doa adalah tatkala seseorang itu berbuka. Maka tatkala dia berbuka, dia berdoa kepada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu sirrah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Dengan doa apapun, tak perlu mengangkat tangan. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa apapun yang dia kehendaki, karena di saat dia berbuka itu dia kondisinya, doanya itu diharapkan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan terfokus sama yang dhaif-dhaif. Saya sebutkan dhaif, aduh, lalu apa dibaca? Anda sudah sampaikan, antum boleh berdoa dengan doa apapun yang dikehendaki. Jelas? Cuman di antara dua doa ini mana yang lebih ngeri dhaifnya? Allahumma laka sumtu. Lebih bagus dan lebih baik jalur hadis dhahabat dhama'u, cuman tetap dia dihukumi juga sebagai hadis yang dhaif. Sehingga tidak bisa dipakai. Ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'a, antum ganti dengan memperbanyak doa apapun yang antum kehendaki. Jelas? Kemudian ma'asyiral ikhwah, berapa butir kurma yang harus kita makan? Berapa butir kurma yang harus kita makan? Nah, hitungan ganjil hanya ada pada dua keadaan. Yang pertama, tatkala seseorang itu sarapan pagi dengan kurma ajwah dan ganjilnya ditetapkan, yaitu 7. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tatkala seorang itu hendak berangkat menuju musalla Idul Fitri, maka dia disunnahkan untuk memakan dan menyantap kurma dengan bilangan ganjil. Selain daripada dua yang telah disebutkan, tidak ada dalil yang menjelaskan kita harus makan dengan jumlah ganjil. Maka ma'asyiral ikhwah, ya, ini butuh dalil untuk mengatakan makan kurma harus ganjil. La. Antum mau makan 2, alhamdulillah. Makan 4, alhamdulillah. Makan sekarung, nanti kasusnya antum kayak Imam Muslim lagi. Imam Muslim wafat rahimahullah karena makan kurma 1 tandan. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mungkin naik gulanya, sakit perutnya, meninggal. Pasca dia makan kurma, satu malam dia mencari hadis, tidak sadar satu persatu kurma masuk ke dalam mulutnya. Kalau dia cari hadis, rahimahullah, pagi hari udah habis. Gulanya naik, mungkin wallahu a'lam. Karena kurma juga panas, mungkin habis, mencret, wafat rahimahullah, wallahu a'lam. Ma'asyiral ikhwah, tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan untuk memakan kurma ganjil selain daripada dua ini. Siapa yang memakan kurma ajwah di pagi hari
ya sebelum dia memakan apa-apa 7 butir, ini itu 7. Kemudian ketika hendak keluar untuk menuju salat Id, seorang disunnahkan untuk memakan kurma dengan jumlah ganjil. Wallahu a'lam. Na'am. Assalamualaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Falamma abaw an yantahu 'anil wisal bihim yawman Wasala bihim yawman. Assalamualaikum. Falamma abaw an yantahu anil wisali bihim yawman thumma ra'awul hilal. Qala لا فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال. نعم. thumma ra'awul hilal. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kalmunakili lahum hina abaw an yantahu. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa terus-menerus. Lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, sesungguhnya engkau melakukannya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, siapa di antara kamu yang sepertiku? Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku ketika mereka enggan meninggalkannya. Beliau pun melanjutkan puasa dengan mereka sehari, kemudian sehari lagi. Lalu mereka melihat hilal. Beliau bersabda, seandainya hilal itu terlambat, niscaya aku akan tambahkan. Seakan-akan beliau memberikan sanksi ketika mereka akan berhenti. Wa anhu radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita berbicara tentang hukum puasa wisal. Puasa wisal itu puasa tanpa berbuka dan tanpa sahur. Apa hukumnya? Kata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan wisal. Larangan ini yang diperselisihkan. Apakah larangan ini menunjukkan keharaman? Dan ini pendapat jumhur para ulama bahwa wisal itu hukumnya haram berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Umar bin Khattab, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim." Apabila malam telah menjelang dari ini dan ini dan siang telah pergi dari ini dan ini, kemudian matahari tenggelam, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan tenggelamnya matahari berbuka kaum muslimin. Makan tak makan dia, waktu berbuka tiba maka puasanya batal. Ini dalil jumhur. Cuma sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan bagi yang mampu. Diperbolehkan bagi yang mampu karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah ini bukan atas dasar pengharaman. Cuman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan memberatkan umat. Makanya ma'asyiral ikhwah, di dalam hadis ya Abdurrahman ibn Abi Layla bahwa salah seorang sahabat itu menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbekam di siang hari bulan Ramadan. Kemudian melarang kita untuk melakukan wisal, walam yuharrimuhuma ibqa'an ala ashabihi. Dan Nabi SAW tidak mengharamkan keduanya karena rasa kasih beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali rahmatan lahum. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW melarang umatnya dari puasa wisal sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka. Makanya para ulama kita mengatakan wisal itu boleh bagi yang mampu. Dan ini mazhabnya para sahabah atau mazhabnya sebagian para sahabah. Dan ini juga mazhabnya para tabi'in. Di antara sahabat yang melakukan wisal itu Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Berapa hari Abdullah bin Zubair wisal? Wisal tahu kan?
Siang puasa, maghrib enggak buka, sampai malam kemudian sahur juga enggak, lanjutkan puasa besok lagi. Puasa siang malam. Berapa hari Abdullah ibn Zubair melakukan puasa wisal? Ada yang tahu? Nah, diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu tabaraka wa taala di dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Zubair wisalnya berapa hari? Enggak ada yang tahu? 15 hari. Enggak makan, enggak minum. Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Antum jangan bandingkan antum dengan Abdullah bin Zubair, beda. Beda, akhi. Ya, antum aja satu malam bisa ndak tidur kok nengok WhatsApp kan gitu. Nonton ya kerja antum bisa ndak tidur. Mungkin kalau dilihat oleh sahabat bisa ya mereka ya di layar, membandingkan juga itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi Abdullah bin Zubair termasuk sahabat yang dikenal sebagai abid, ahli ibadah. Nah, perhatikan ma'asyiral ikhwah azanillahu ikum, dan ini juga pendapat Abdurrahman ibn Abi Nuaim, Ibrahim ibn Yazid At-Taimi, kemudian Amir ibn Abdullah bin Zubair, Abil Jauza dan yang lain sebagainya. Dan mereka berpendapat bahwa wisal itu tidak haram, boleh dilakukan apabila mampu. Adapun mazhab imam kita, mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, mereka mengurai diperbolehkan sampai sahur, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi SAW, la tuwasilu, janganlah kalian melakukan wisal, fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Siapa di antara kalian yang mau melakukan puasa wisal, maka hendaknya dia melakukannya hingga sahur. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azanillahu wa ikum, perintah dari Nabi SAW. Kalau mau wisal sampai sahur. Adapun setelah sahur, maka makruh hukumnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah pendapat pertengahan sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Namun saya pribadi lebih condong kepada pendapat kedua, bahwa larangan wisal itu bagi yang tidak mampu, dan larangannya bukan larangan pengharaman, tapi larangan karena kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabat. Perhatikan, ini hukum wisal. Faqala rajulun minal muslimin, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam melarang kaum muslimin dari wisal, apa kata salah seorang lelaki dari kaum muslimin? Fa innaka ya Rasulullah tuwasil, akan tetapi engkau wahai Rasulullah melakukan wisal. Maksudnya yang mendorong para sahabat itu melakukan wisal adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kami wisal karena engkau wisal. Semata-mata kami wisal karena melihat engkau wisal. Kemudian kata Nabi, wa ayyukum mithli, dan siapa di antara kalian yang sama sepertiku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalau aku setiap malamnya diberi makan dan minum oleh Rabbku. Makna diberi makan dan minum oleh Rabbku di dalam hadis ini, para ulama kita mengatakan Nabi SAW diberikan rasa cinta dan senang dengan ibadahnya kepada Allah, sehingga membuat dia kuat dan tidak memerlukan makan dan minum. Sebab para ulama mengatakan bahwa secara hakikat Allah Ta'ala memberi Nabi makan, Allah Ta'ala memberi Nabi minum. Cuman makna ini jauh daripada makna puasa wisal. Kalau benar Allah memberikan Nabi makan dan minum secara hakikat, maka tidaklah disebut Nabi sebagai orang yang wisal. Mau sahabat tidak makan minum, tiba-tiba Nabi habis pas tidur disuapin makan. Yani keluar dari makna puasa. Para ulama kita mengatakan Allah Azza wa Jalla menjadikan hati Nabi SAW itu senang dan memiliki ketergantungan kepada Rabbnya, sehingga tatkala dia berzikir dan beribadah kepada Allah, maka hatinya makin senang dan dekat dengan Allah. Itu membuat dia lupa dari dahaga yang ia rasa dan lapar yang ia alami. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu ikum, falamma abaw ayyantahu, tatkala mereka tidak juga mau berhenti dari wisal, wasala bihim yauman, kemudian Nabi tambah wisalnya satu hari, thumma yauman, kemudian satu hari, thumma ra'awul hilal, kemudian Nabi SAW dan para sahabat melihat hilal. Berarti Ramadan Nabi di tahun terjadinya larangan wisal ini berapa hari? Berapa hari ma'asyiral ikhwah Nabi melarang wisal di tahun itu? Karena Nabi melakukan wisal, para sahabat ikut.
Kemudian Nabi larang, di tahun itu Nabi melarang wisal. Tahun di mana Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk wisal ini, berapa hari mereka berpuasa? 30 atau 29? Hah? 29. Kenapa 29? Karena mereka melihat hilal. Inilah dalil yang menunjukkan, di antara dalil yang menunjukkan, kata para ulama siyar, kata para ulama ahli sejarah, kebanyakan puasa Nabi itu berjumlah 29 hari. Nah, kapan Nabi mulai melakukan puasa wisal? 29 dah jelas, 28 sudah jelas. Kapan Nabi melakukan? Naam. Nabi puasa dari tanggal 26, kemudian wisal Nabi sampai 27. Ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya melakukan wisal sama seperti beliau, kata Nabi, jangan lakukan. Jangan dilakukan. Tapi para sahabat tidak mau, karena para sahabat ingin meniru Nabi SAW. Maka di hari ke-28 Nabi tambah, di hari ke-29 Nabi tambah. Kurang lebih Nabi wisal itu 4 hari tanpa makan dan minum. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya hilal itu datang terlambat, berarti kan 30 itu puasa. Maka aku akan tambahkan 5 hari. Ya, sampai kalian itu benar-benar jera. Nah, masyarakat muslimin, kalaulah haram, maka Rasulullah SAW akan menegaskan kepada mereka di waktu itu juga, karena mengakhirkan penjelasan. Tatkala penjelasan itu dibutuhkan pada suatu kasus itu nggak boleh. Paham ya? Ta'khirul bayan an mawdhi'il hajah la yajuz. Semuanya para ulama kita mengakhirkan penjelasan pada suatu perkara yang dibutuhkan penjelasan pada saat itu tuh nggak boleh bagi Nabi. Kalau wisal itu haram, tidak boleh bagi Nabi SAW mengundurnya 5 hari baru kemudian kata Nabi, ini haram loh. Kalau haram pasti Nabi harus menjelaskan di saat itu juga. Kalian kalau tidak mau diazab oleh Allah kalian. Ini khusus bagi aku, kan selesai. Tapi tatkala Nabi SAW membiarkan para sahabatnya untuk melakukan wisal bersama beliau, ini dalil yang menunjukkan wisal boleh. Cuman bagi yang mampu. Kapan kita mulai wisal? Dicoba aja sehari dulu. Coba seperti apa yang dipegang oleh mazhab imam kita, Imam Ahmad, sampai sahur. Nggak sanggup? Coba dulu, jangan bilang enggak. Nah, bau gorengan asalkan baunya enggak apa-apa dicium, asal jangan gorengannya yang masuk. Kapan kita mulai wisal? Ini saya memang mau nyoba nih, sekali seumur hidup lah paling tidak kita coba wisal. Cobanya sampai kapan? Sampai sahur aja lah. Bisa sampai sahur, coba nanti sampai sehari lagi. Nah, coba lagi nanti 2 hari gitu. Bisa? Insya Allah. Senin nih ya, Bang. Nah, besok pagi Yaumul Bid, besok pagi tanggal 13, mulailah untuk wisal malam nih, hampailah mie ayam, hampailah apa segala macam. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' al-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Darinya radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus-menerus melakukannya serta perbuatan bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan inilah miliknya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa sha'im wa yubashiru wa sha'im walakinahu kana amlakakum li'irbihi. Muttafaqun alaih. Wa lahu li Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan menggol istrinya ketika puasa. Antum cepat kali kalau bab ciuman-ciuman tuh
Belum Ustaz jelaskan lagi yang ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, cari istri biar antum bisa cium di siang hari bulan Ramadan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dhi'b dari Sa'id Al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam wal lafzu lahu. Lahu ini punya siapa ini? Lahu Bukhari atau lahu Abu Dawud? Lafaznya ini lafaz Abu Dawud atau lafaz Al-Bukhari? Kan kata beliau rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, dan lafaz itu miliknya. Nya ini kemana? Nya Bukhari, nya Abu Dawud, nya Abu Dawud. Nah, nya Al-Bukhari. Ya, ini lafaz Imam Al-Bukhari rahimahullah. Perhatikan ma'asyiral muslimin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi wal jahla." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan perbuatan zur serta kebodohan. Zur ma'asyiral muslimin adalah kebatilan. Maka seorang yang berpuasa sebagaimana dia meninggalkan apa yang halal baginya. Halal, makan minum halal atau enggak? Mubah. Makan minum jima' mubah. Tapi dia meninggalkan yang mubah. Kalau seandainya seorang yang berpuasa meninggalkan yang mubah, maka lebih pantas bagi mereka untuk meninggalkan yang haram. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita seorang yang berpuasa jangan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi dia juga menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan batil dan perbuatan batil. Dan di antara ucapan yang paling batil adalah ghibah. Di dalam Sunan Ad-Darimi rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Dan makna benteng ini adalah benteng dari neraka dan benteng dari maksiat, selagi dia tidak merobek dan menghancurkan benteng tersebut dengan ghibah. Hanya para fuqaha itu sebagian mengatakan orang yang ghibah di siang hari bulan Ramadan, di saat dia berpuasa batal puasanya. Ini bahaya ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Seorang menahan diri dari makan dan minum seharusnya mampu untuk menahan dirinya daripada apa-apa yang haram. Kalau yang mubah saja dia tahan, apalagi yang haram itu mestinya. Maka seorang yang berpuasa diperintahkan untuk meninggalkan segala perbuatan batil dan ucapan batil, dusta, khianat, ghibah, namimah. Ya, mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah, melihat apa yang diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan. Kemudian wal jahal, kemudian dia juga harus meninggalkan kebodohan. Di antara bentuk kebodohan terbesar saat ini adalah bermain game dan menghabiskan waktu berselancar di dunia maya, wabil khusus tiktokiyin. Ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, ini safah, ini jahal, ini kebodohan dan kekonyolan. Maka siapa yang tidak menjaga puasanya dari ucapan yang batil, dari perbuatan batil, dari perbuatan sia-sia, menjerit sana sini, tidak jelas kayak orang gila, main game sana sini, tidur aja kerjanya, ini juga safah, ini juga bagian dari kebodohan. Puasa ular. Ma'asyiral ikhwah, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh dia menahan dirinya dari makan dan minum. Makanya hakikat puasa, ma'asyiral ikhwah, seorang menahan dirinya daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia menahan dirinya daripada apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang halal ditahan oleh dia, apalagi yang haram. Nah, lambat kan, Bang? Nah. Sallallahu alaikum wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa sha'im wa yubashiru wa sha'im walakinahu kana amlakakum bi irbi, muttafaqun alaih. Wa la Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan menggauli istrinya ketika puasa. Bercium dan menggauli istrinya. Khata'. Tak mungkin Nabi SAW menggauli istrinya.
Terjemahnya di sini menyentuh. Assalamualaikum. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Muttafaqun alaih, dan inilah Muslim yang menambahkan dalam suatu riwayat di bulan Ramadan. Ini hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz yang dibawakan oleh beliau adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Ya, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan ya hadis ini keduanya melalui dari jalur Ibrahim An-Nakhai dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Ziyad ibn Ilaqah dari Amr ibn Maimun Al-Azdi dari Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Aisyah muslimin, ini berkenaan tentang hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, mencium Aisyah radhiyallahu anha sedangkan dia sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im. Dan Nabi menyentuh Aisyah dan bukan menggauli. Na'am, mubasyarah itu diterjemahkan dengan jima', cuma tidak mungkin Nabi menggauli dan menyentuh istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka maknanya ma'asyiral ikhwah disebut oleh para ulama iltiqa'ul basyarataini bil lams wa nahwihi, yaitu menyentuh kulit, ya, atau yang lain sebagainya, mencakup memeluknya, memegang rambutnya, membelainya. La ba's, tidak mengapa, dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan kebolehan mencium istri di siang hari Ramadan. Begitu juga memeluknya, memegangnya, merangkulnya, membelainya, la ba's. Dan tidak diikat dengan umur. Adapun hadis seorang pemuda datang kepada Nabi, kemudian dia tidak memberikan rukhsah untuk mencium istrinya, datang yang tua kepada Nabi, kemudian Nabi memberikan rukhsah pada istrinya, ini hadis la yathbut, hadis yang tidak sahih. Sehingga yang dijadikan sebagai standar itu adalah kemampuan diri untuk mengontrol nafsu. Makanya kata Aisyah, walakinnahu amlakakum liirbih, akan tetapi Nabi SAW adalah orang yang paling mampu untuk menahan kemaluannya, untuk menahan nafsunya. Kama asyaral ikhwah, apabila antum termasuk orang yang kuat nafsunya, maka jangan mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Namun apabila antum mampu untuk menjamin syahwat antum tidak akan memuncak tatkala antum tidur berdua memeluk istri menciumnya, maka dalam keadaan seperti ini bolehlah antum ya mencium istri antum di siang hari bulan Ramadan, memegangnya, merangkulnya dan yang lain sebagainya. Sehingga yang menjadi standar kebolehan itu adalah mampunya seseorang di dalam mengontrol nafsu. Dan sangat tidak disarankan bagi pengantin baru yang 2 hari menjelang puasa dia menikah. Ketawa beliau. Tapi ini tidak menjamin juga. Yang putih-putih jenggot ini kadang juga seperti itu juga. Ini kalau setahun panjang tahun hampir mati. Pas dilarang, subhanallah, ibtila minallah. Naam, ada kasus ma'asyiral muslimin. Sepanjang tahun hampir tuh Ustaz, alhamdulillah stabil, normal. Atau bahkan mungkin harus dipukul-pukul. Ada perjuangan Ustaz. Di siang hari bulan Ramadan, hari pertama, seakan ada obat kuat yang diminum Ustaz. Naam, kadang seorang diuji oleh Allah dengan yang seperti itu. Ketika dia dilarang, maka sesuatu yang menjadi larangan itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya melakukannya. Itu ibtila dari Allah, sebagaimana para sahabat tatkala mereka berihram dari Madinah ke Mekah, sepanjang jalan mereka mendapati ada hewan buruan, sampai mereka bisa mengelus kepala binatang buruan tadi. Cuman mereka tidak boleh untuk berburu binatang buruan darat. Sudah mereka tahallul, ya Allah, jejaknya pun tak nampak lagi. Ibtila dari Allah. Begitu juga ashabus sabt, orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu yang kemudian Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Ya, idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, kata Allah dalam surah Al-A'raf, tatkala ikan-ikan itu bermunculan dan datang kepada mereka di hari Sabtu, wa yawma la yasbituna la ta'tihim,
dan tatkala sudah selesai hari Sabtu tak ada satupun muncung ikan tu yang muncul ke permukaan. Jadi di hari Sabtu tu muncung ikan tu di pinggir pantai gini-gini. Ibtila dari Allah Azza wa Jalla. Cobaan dari Allah. Jadi terkadang kemaksiatan dan dosa itu dimudahkan oleh Allah untuk kita untuk menguji jujur atau tidaknya keimanan tadi. Sama sepanjang tahun hampir tidak hidup. Siang hari bulan Ramadan, Ustaz, subhanallah, ini udah putih nih sana. Pinggang sudah encok, kulit sudah keriput. Gimana? Ibtila dari Allah, sabar. Maksud saya ini tidak hanya untuk yang muda-muda, yang tua pun kadang jebol. Karena menganggap diri muda, peluklah istri, tidak mampu dia mengontrol nafsunya hingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, bayar kafarat ujung. Kama asyrul ikhwah, jangan antum potong hadisnya, oh Nabi aja mencium istrinya, Dek. Dengan anak-anak muda sini biar abang cium. Enggak, istrinya harus ingatkan, Bang, kata Aisyah, walakinnahu amlakakum liirbihi. Ingat, Bang, kata Nabi SAW, kata Aisyah, akan tetapi dia adalah manusia yang paling mampu menahan. Jangan main-main, Bang, bahaya, Bang. Kalau kadang seperti ini, ma'asyiral ikhwah, cuman karena babnya bab syahwat, ma'asyiral ikhwah, siapa yang keluar madinya maka puasanya tidak batal. Ini pendapat yang kami pilih, walaupun di dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, yang keluar madinya batal puasanya. Cuma ma'asyiral muslimin, kapan batal puasa? Apabila mani itu keluar dengan sengaja. Apabila dia keluar tanpa sengaja, misalnya mimpi, atau ada yang terkena penyakit, ya, ejakulasi dini, ya, peltu tahu? Ya, ini sakit. Ya, dalam keadaan seperti ini, Ustaz, subhanallah, saya punya penyakit. Ya, tersentuh sedikit keluar air mani saya. Fasyafahullah. Maka Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan menyembuhkannya. Kalau dia sudah berusaha untuk menjauh daripada apa-apa yang dapat menaikkan syahwatnya, namun tetap keluar maninya, maka puasanya tidak batal di dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau dia menyengajakan dirinya untuk itu, maka batal puasanya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im, wa Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika ihram, pernah pula berbekam ketika puasa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan, faqala afṭara al-hājim wal mahjūm wal khamsah illa at-Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melalui seseorang yang sedang berbekam di Baqi' di bulan Ramadan. Dia bersabda, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sha'im an Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa sha'im. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pertama kali pembekaman yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah Ja'far bin Abi Thalib yang berbekam ketika puasa. Lalu Nabi SAW lewat dan bersabda, keduanya telah berbuka atau batal puasanya. Kemudian beliau memberikan keringanan setelah itu untuk berbekam bagi orang yang berpuasa, dan Anas pernah berbekam ketika puasa. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan ia menguatkannya. Ma'asyiral muslimin, 3 hadis ini menjadi standar dari hukum berbekam tatkala seseorang itu berpuasa. Kita hanya fokuskan pada hadis Ibn Abbas, hadis Anas, hadis Shaddad ibn Aus, hadis Abdullah bin Abbas yang pertama, hadis Shaddad yang kedua. Adapun hadis Anas yang dinukan oleh Imam Ad-Darqutni, ini hadis munkar. Hadis munkar karena oleh Ad-Darqutni rahimahullah,
dari jalur Khalid ibn Makhlad al-Qatwani, dari Abdullah bin Muthanna, dari Thabit al-Bunani, dari Anas radhiyallahu anhu. Dan hadis ini mungkar ma'asyiral muslimin karena yang pertama, hadis ini tidak diriwayatkan oleh para imam yang 6 dan tidak pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad. Ya, ini gimana ceritanya? Padahal hukum berbekam itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, tapi satu pun dari para imam, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak Tirmidzi, tidak Nasai, tidak Ibnu Majah, tidak Ahmad ibn Hanbal, tidak Sa'id ibn Mansur, tidak pula At-Tayalisi, tidak pula Al-Bazzar dalam musnad meriwayatkan hadis ini. Sehingga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni sendiri saja di dunia ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Khalid ibn Makhlad dan Abdullah ibn al-Muthanna, walaupun keduanya merupakan perawi yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya itu meriwayatkan beberapa hadis yang mungkar. Kemudian pada matan hadis ini terdapat kemungkaran. Mungkar itu, ma'asyiral muslimin, menyelisihi sesuatu yang lebih sahih. Disebutkan Ja'far ibn Abi Talib berbekam di sini, padahal Ja'far itu terbunuh pada perang Mu'tah, dan perang Mu'tah itu terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Sedangkan hadis telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam itu setelah terjadinya penaklukan kota Mekah dan setelah wafatnya Ja'far bin Abi Talib. Jadi enggak sinkron ma'asyiral muslimin, sehingga hadis Anas yang terakhir dihukumi mungkar oleh para ulama kita. Sehingga fokus kita pada dua hadis. Pertama, hadis Abdullah bin Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi berbekam di saat beliau berihram dan Nabi berbekam di saat beliau berpuasa. Ini dalil bagi jumhur para ulama bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Adapun hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala dia melihat ada seorang lelaki yang berbekam di Baqi', kata Nabi, aftaral hajim wal mahjub, telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Hadis Ibn Abbas diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari jalur Wuhaib, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas. Dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Abdul Warith dari Ayyub dengan lafaz ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Oh, Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa. Adapun hadis Shaddad ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai di dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, semuanya meriwayatkan dari jalur Abu Qilabah dari Abil Ash'ath dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin, hadis Shaddad menjadi dalil pegangan mazhab imam kita, itu Imam Ahmad, bahwa berbekam itu dapat membatalkan puasa. Sedangkan hadis Abdullah ibn Abbas menjadi pegangan jumhur atau mayoritas para ulama bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Kedua-dua belah pihak memiliki sandaran yang kuat. Hanya saja ma'asyiral muslimin, perhatikan, para ulama yang mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa melemahkan hadis Shaddad ibn Aus yang kedua. Kata mereka, di dalam sanad hadis tersebut terdapat perselisihan para ulama. Apakah kalian akan meninggalkan sesuatu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya lalu berpindah kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari selain dari Bukhari? Dan kalian tahu syarat Bukhari ketat kan? Kenapa kalian memakai hadis Shaddad beralih kalian dari hadis riwayat Bukhari? Ini bagi ulama yang mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, ulama yang mengatakan, mazhab imam kita mengatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa, mengatakan justru hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sahih itu penggalan pertamanya, yaitu ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Nabi itu berbekam dalam keadaan beliau sedang ihram. Adapun tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam tatkala beliau berpuasa,
berkata Imam Ahmad, berkata Ali ibn al-Madini, berkata Yahya ibn Ma'in, berkata Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan berkata Abu Hatim ar-Razi. 5 ulama besar di dalam ilmu hadis, orang yang paling paham di masanya terhadap ilal, jalur-jalur periwayatan, tahu semua mereka ini. 5 imam ini mengatakan bahawa tambahan lafaz ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasaim, Nabi SAW berbekam tatkala berpuasa, ini tidak sahih. Yang sahih penggalan pertama. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, yang mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa melemahkan hadis Syaddad yang mengatakan telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Ulama yang mengatakan berbekam membatalkan puasa melemahkan penggalan hadis Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan Nabi berbekam tatkala beliau berpuasa. Jelas? Anda tinggalkanlah antum dalam keadaan seperti ini. Hah? Hah? Mana pendapat yang kita pilih? Hah? Tidak? Saya pribadi lebih condong kepada apa yang dipilih oleh imam kita, Imam Ahmad, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Imam Al-Bukhari mengatakan tidak ada yang paling sahih di dalam bab berbekam kecuali hadis Syaddad. Ini pengakuan dari Bukhari. Maka ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, berbekam dapat membatalkan puasa. Dan diqiyaskan bekam tersebut dengan donor darah. Maka berbekam dan donor darah, 2 perbuatan yang dapat membatalkan puasa seseorang. Nah, ma'asyiral muslimin, Syekh kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah wa waffaqah, beliau memilih pendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Saya tanya langsung setelah tarawih, saya berjumpa dengan beliau di Masjid Nabawi, kemudian saya bertanya, "Wahai Syekh, apa pendapat yang engkau pilih di dalam masalah berbekam bagi orang yang berpuasa, batal atau tidak?" Kata Syekh, "Saya memilih pendapat setelah saya mempelajarinya bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Tapi lihat faqih, lihat orang yang ahli fikih. Tapi saya menyarankan untuk tidak berbekam di siang hari. Keluar dari khilaf para ulama, seorang hendaknya berbekam di malam hari." Dan ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'a, ini masalah berbekam membatalkan puasa atau tidak. Pendapat yang kami pilih adalah berbekam membatalkan puasa, karena hadis Syaddad ibn Aus lebih sahih dibanding penggalan hadis Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ma'asyiral ikhwah, cuman yang dibekam Ustaz, pahamlah kami kenapa batal, karena lemah badannya, nanti darahnya keluar. Yang membekam sekarang kan tidak ada isok-isok lagi Ustaz. Ya, main kop lagi Ustaz. Maka apabila misalnya sebab batalnya itu ta'abbud kepada Allah mutlak, karena ya udah kita tidak paham ilahnya, kita tidak paham sebab pastinya. Cuman Nabi ketika menjelaskan bahwa telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam atas dasar larangan, kita tidak tahu sebabnya apa, maka mau pakai kop mau pakai hisok batal puasa yang membekam. Tapi kalau kita mengatakan bahwa sebab batalnya puasa orang yang membekam adalah karena orang bekam dulu itu dihisap dan ada kemungkinan darah masuk ke kerongkongan, kita katakan apabila ada orang yang membekam saat ini dengan kop, tidak batal puasanya, tapi yang batal yang dibekam. Dan pendapat kedua, illah yang mengatakan bahwa sebab batalnya puasa orang yang membekam itu karena menghisap darah, itu pendapat yang pilih Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga apabila ada bekam sekarang yang tidak pakai hisap, maka tidak batal puasa yang membekam, tapi batal puasa orang yang dibekam. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن في رمضان وهو صائم. رواه ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah.
At-Tirmidzi berkata, tidak ada satupun yang sahih pada bab ini. Nah, ini hukum bercela di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, dan diqiyaskan nanti obat tetes mata bagi orang yang sedang berpuasa. Ma'asyiral ikhwah, hadis ini hadis Aisyah, cuman ini min tafarrudat Ibn Majah an ashabis sunan al-thalathah al-baqiyah. Hadis ini merupakan hadis yang Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkannya sendiri dan tidak diriwayatkan oleh 3 imam lainnya daripada pemilik as-sunan. Tidak diriwayatkan oleh Abu Dawud, tidak diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tidak pula diriwayatkan oleh An-Nasai. Dan kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyendiri, kawan-kawannya yang 3 tidak meriwayatkan, dia meriwayatkan, kebanyakannya adalah hadis dhaif. Dan benar hadis ini dhaif, dan berkata Imam Tirmidzi, la yasihhu fihi syai'un, tidak ada satupun hadis sahih yang berbicara tentang hukum bercelak bagi orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Baqiyah ibn al-Walid dari Az-Zubaydi, dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif karena Az-Zubaydi, Sa'id ibn Abdul Jabbar Az-Zubaydi didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Imam Muslim. Kata Imam Muslim, matrukul hadis. Ya, Az-Zubaydi ini adalah orang yang ditinggalkan hadisnya. Nah, masyarakat muslimin, azanillahu wa iyyakum, mazhab imam kita, yaitu mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, mengatakan bahwa bercela itu dapat membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur Abdurrahman ibn Nu'man ibn Ma'bad ibn Hawdzah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memerintahkan mereka untuk bercelak dengan ithmid. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, liyattaqihis shaim, hendaknya orang yang berpuasa menghindarinya. Cuman hadis ini lemah ma'asyiral ikhwah, dan ini hadis munkar karena yang pertama ma'asyiral ikhwah, kelemahannya dari bapak daripada Abdurrahman ibn Nu'man ibn Ma'bad ibn Hawdzah ini. An-Nu'man ibn Ma'bad ini majhul dan tidak diketahui. Adapun Abdurrahman ibn An-Nu'man ibn Ma'bad ibn Hawdzah ini adalah perawi yang lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang hukum bercelak di siang hari bulan Ramadan. Maka dari sini para ulama kita mengatakan hadis yang mengatakan Nabi bercelak tidak sahih, hadis yang mengatakan Nabi melarang bercelak di siang hari bulan Ramadan juga tidak sahih. Maka secara asal kembali kepada hukum ibahah, diperbolehkan. Dan mata itu bukan manfad, bukan tempat masuknya makanan, ma'asyiral ikhwah. Telinga dan mata anda, kalau hidung dan mulut iya. Makanya para ulama kita mengatakan, dan ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah, bahwa bercelak itu diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Cuman untuk keluar dari khilaf, dia tidak bercelak di siang hari bulan Ramadan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan diqiyaskan apabila kita mengatakan bercelak itu dapat membatalkan puasa, tetes mata maka dapat membatalkan puasa. Tapi kalau kita mengatakan bahwa bercelak tidak membatalkan puasa, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk melakukan obat tetes mata atau telinga. Naam. Assalamualaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa ketika berpuasa lalu ia makan atau minum, hendaknya ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Hadis muttafaqun alaih. Wal Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah wa huwa sahih. Yang artinya dan riwayat Al-Hakim, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada dan kafarat baginya. Hadis sahih. Nah, ini hukum orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan atas dasar lupa dan tidak sengaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Hisham dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, fa akala aw syarib, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa tersebut sah
kalau dia makan dan minum karena dasar lupa. Tidak wajib qadha baginya, tidak batal puasanya, tidak pula berdosa ia. Kemudian Nabi SAW sebutkan kepada kita, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Karena sejatinya Allah Azza wa Jalla sedang memberi makan dan minum kepadanya. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Siapa yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya sah, tidak ada qadha baginya, tidak ada kafarat. Kalau seandainya orang yang makan dan minum itu telah menyelesaikan makan dan minumnya di siang hari bulan Ramadan, alhamdulillah. Namun apabila bejana atau gelas di bibirnya, kemudian makanan di mulutnya masih dikunyah, teringat dia di saat itu, maka wajib baginya untuk menahan diri dan mengeluarkan apa yang ada di mulutnya. Dengan itu dia langsung melanjutkan puasanya. Jelas? Jelas ikhwan? Naam. Terakhir untuk dan ini hadis yang juga menunjukkan kepada kita rahmat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita akibat kealpaan kita, lupa kita, ketidaksengajaan kita. Hal ini bersama firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Rabb, janganlah hukum kami karena kami lupa atau karena kami salah tidak sengaja. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ya, seorang yang berpuasa kemudian terminum air, maka ini juga tidak batal. Dan diqiyaskan ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, dalam bab ini seorang yang jima' di siang hari bulan Ramadan apabila lupa, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak wajib untuk qadha. Dan wajib untuk mengingkari ma'asyiral ikhwah, wajib untuk mengingkari orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Nah, Assalamualaikum. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تابعه البيع فلا قضاء عليه ومن استطاع فعليه القضاء رواه خمسه وعله احمد وقوله الدارقطني. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terdorong muntah maka tidak ada qadha atasnya, dan barang siapa yang muntah sengaja hendaknya ia qadha. Diriwayatkan oleh Imam yang lima, Ahmad menganggapnya berilat pada Ad-Darqutni menguatkannya, dan Ad-Darqutni menguatkannya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini hadis Abu Hurairah yang menjelaskan kepada kita muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, dan muntah tidak dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra, kemudian Ibnu Majah dan Imam Ahmad, semuanya dari jalur Isa ibn Yunus, dari Hisham ibn Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man dhara'ahu al-qai'u fala qada'a alaih. Siapa yang terdorong untuk muntah, dan muntah itu telah kita sebutkan mil'ul fam, itu apa yang memenuhi mulut, keluar dia memenuhi mulut, maka dia sebut muntah. Maka siapa yang muntah ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, terdorong dia dan dia sudah berusaha untuk menahannya, maka tidak ada qada bagi dirinya. Tidak ada qada bagi dirinya. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini mazhab jumhur para ulama. Namun apabila dia berusaha untuk muntah, baik dengan mencongkel kerongkongannya atau mencium sesuatu yang bau dan menyengajakan diri untuk muntah, maka dalam kondisi seperti ini batal puasanya. Dan ini adalah mazhab, ya, jumhur para ulama. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'a, diqiyaskan disuwala para ulama, dahak apabila sudah keluar dan terasa asinnya di mulut kemudian ditelan balik, batal puasa. Dan siapa yang mengumpulkan air liurnya kemudian menelannya, maka makruh. Wallahu a'lam bissawab. Berakhir pertemuan kita di sesi ketiga. Insyaallah taala besok jam 8 teng kita selesaikan Bulughul Maram. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan pada kitab Maqasid As-Shawm karangan Al-Izz ibn Abdussalam As-Sulami Syafi'i rahimahullah. Adapun kitab Manhajus Salikin dan seluruh karangan Syekh Abdurrahman ibn Nasr ibn Sa'di rahimahullah,
Dan seluruh marwiyat beliau saya riwayatkan dari banyak para ulama, di antaranya kami meriwayatkannya dari Badr ibn Ali ibn Tami al-Utaibi dan Muhammad Ziyad ibn Umar at-Tuklah secara ijazah. Keduanya meriwayatkan dari Zuhair ibn Mustafa al-Shawish. Zuhair meriwayatkan langsung dari Syekh Abdurrahman ibn Nasr ibn Sa'di secara ijazah. Adapun Bulughul Maram ma'asyiral ikhwah, saya meriwayatkannya dari lebih daripada 40 atau 50 para ulama. Di antaranya saya membacakan Bulughul Maram ini dari awal hingga akhir di beberapa majelis di kota Madinah di kediaman kami kepada Syekh Al-Allamah Al-Musnid Al-Muammar Ahmad ibn Ali Al-Ubaidi Al-Yamani Al-Syafi'i Al-Makki. Beliau membacanya kepada Syekh Muhammad ibn Sulaiman Idrisi ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdullah Az-Zabidi Al-Ahdal, mufti negeri Zabid. Kemudian dia meriwayatkan dari bapaknya yaitu Sulaiman Idrisi ibn Muhammad. Kemudian dia meriwayatkan dari bapaknya Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdullah Az-Zabidi Al-Ahdal. Dia meriwayatkan dari Al-Wajih Abdurrahman ibn Sulaiman Al-Ahdal. Dia meriwayatkan dari Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi, dari Al-Muammar Ahmad Sabiq ibn Azzam Az-Za'bali. Dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Alauddin Al-Babili, dari Salim As-Sanhuri, dari An-Najm Al-Ghaiti, dari Zakaria ibn Muhammad Al-Ansari, dari penulis yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan saya juga membacanya, yaitu membaca Bulughul Maram sebagiannya atau qita'ah, yaitu awal daripada Bulughul Maram ini kepada Al-Habib Al-Muammar Al-Musnid Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ahmad ibn Husain Al-Hibshi Al-Syafi'i Al-Makki di kediamannya di Makkah Al-Mukarramah. Dia meriwayatkan dari Abdullah Al-Ghazi Al-Hindi. Dia meriwayatkan dari Khalil Ahmad As-Saharanfuri, dari Abdul Qayyum Al-Badhanawi, dari Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi, dari Abdul Aziz Ad-Dihlawi, dari Ahmad ibn Abdul Rahim Ad-Dihlawi, dari Taj Abdul Muhsin Al-Qal'i, dari Muhammad ibn Alauddin Al-Babili dengan sanad yang telah saya sebutkan. Saya punya sanad yang lain yang lebih tinggi dari apa yang saya sebutkan, ya, cuman cukup dengan apa yang telah disebutkan insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberkahi pertemuan kita. Besok jangan lupa insyaallah kita mulai pada pukul 8. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuh kita salat di mana besok, Pak Dokter? Ada tausiah subuh besok? Nah, ada tausiah subuh besok, ada tausiah. Kita bahas nanti temanya akan disampaikan dan di-share oleh Pak Dokter insyaallah. Karena malam ini kan tidak ada kajian. Ya, istirahat. Kalau di Rimbo, Masya Allah sampai malam, ya, di sini sore, luar biasa. Oh sip. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla mudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.